Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini Sanggar Cerita mengajak kalian menikmati cerita dari Afrika yang berjudul Surat untuk Dewa Matahari. Adik-adik, siapakah yang berkirim surat kepada Dewa Matahari itu? Mari kita dengarkan jalan ceritanya. Pelakunya adalah seorang pemuda yang bernama Nuna. Dia ingin menyunting putri dari Dewa Matahari. Kemudian, Nuna minta tolong pada beberapa hewan, di antaranya burung garuda, rusa, kambing, dan juga katak. Siapa yang berhasil menolong Nuna? Yuk adik-adik, kita simak cerita ini. Selamat jumpa anak Indonesia. Nuna namaku dari negeri Afrika. Kulitku hitam, tubuhku perkasa. Aku juga suka bekerja. Teman-teman, kini aku telah dewasa. Ku ingin menyunting seorang dara, putri nan cantik dan sangat cerita, yang tinggal jauh di langit sana. Putri Dewi Matahari, itulah yang aku cari. Dia pujaanku. Siapa mau menolong diriku? Tolonglah aku, lamarkan dia untukku. Tolonglah aku, lamarkan dia untukku. Adik-adik, Nuna minta tolong siapa saja untuk melamarkan putri Dewa Matahari itu. Nah, untuk melamarnya, Nuna telah menulis sepucuk surat yang ditujukan untuk ayah putri itu, yaitu Dewa Matahari. Kita dengarkan Nuna yang sedang kebingungan. Nah, surat lamarannya telah selesai kutulis. Lalu, siapa ya yang mau menyampaikannya? Mungkin yang mau banyak. Tapi, siapa yang mau dan bisa menyampaikan suratku ini pada Dewa Matahari yang tinggal di langit sana itu? Ah, kalau begitu, aku mau masuk hutan. Siapa tahu ada binatang yang mau menolongku. Oh, itu dia, ada rusa. Siapa tahu ia bisa menolongku. Rusa, hei rusa. Dia manusia memanggilku. Manusia, kau memanggilku? Ya, namaku Nuna. Namaku Usa. Apa perlunya kau memanggilku? Usa yang baik. Apakah kau bersedia menyampaikan surat lamaranku ini kepada Dewa Matahari? Aku bermaksud melamar putrinya, yaitu Dewi Bulan. Sebetulnya aku bersedia menyampaikan suratmu itu. Sayang, aku tidak bisa terbang ke langit sana.
Kau tahu kan, aku tidak bersayap. Selamat tinggal, Nona. Rusa tidak bersedia. Lalu aku harus minta tolong pada siapa? Hah? Itu ada kambing. Kambing! Kambing! Ada manusia memanggilku. Manusia, kau memanggilku? Ya, namaku Nuna. Namaku Ibing. Apa perlunya kau memanggilku? Tolonglah Ibing, surat ini sampaikan kepada Dewa Matahari yang tinggal di langit sana. Ini surat lamaran. Aku melamar putrinya Dewi Bulan. Wah, aku sebetulnya senang sekali menerima tugas ini. Berarti aku bebas polusi. Aku akan terbang ke langit yang tinggi itu, yang udaranya bersih tentu. Sayang, aku tidak bisa terbang. Kau tahu, aku tidak bersayap. Kalau begitu, aku harus minta tolong pada siapa ya, Ibing? Nuna, kau bisa minta tolong pada Garuda. Itu dia, si Garuda. Udah, Garuda, Garuda. Ada apa? Bing, kau memanggilku? Siapa manusia yang ada di dekatmu itu? Udah, mari ku kenalkan. Ini namanya Nuna. Dia minta tolong padamu. Apakah kiranya kau bersedia? Minta tolong apa? Udah yang baik. Aku bermaksud menyunting Dewi Bulan, putri dari Dewa Matahari yang tinggal di langit sana itu. Aku telah menulis surat lamarannya. Maukah kau menyampaikannya? Ya, mau saja. Sayang, aku tidak bisa terbang sampai langit tempat tinggal Dewa Matahari. Sebab di sana suhunya sangat panas. Tubuhku akan terbakar karenanya. Ngeri. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Adik-adikku, burung Garuda dan kambing telah meninggalkan Nuna. Kini Nuna sendirian lagi. Dia duduk termenung di atas sebuah batu. Ada seekor katak menghampirinya. Wak, wak, wak. Nuna, namaku Taki. Wah. Wak, wak. Aku bersedia menyampaikan surat lamaranmu untuk Dewa Matahari. Terlalu kau. Membuat jantungku mau copot. Kukira siapa? Ternyata kau, Taki. Katak jelek. Wak, wak. Pergi. Aku tidak mau kau bantu. Lagi pula mana mungkin kau itu bisa menyampaikan surat lamaranku. Burung Garuda yang perkasa saja tidak mampu. Apalagi kau. Kau tahu kan? Di langit tempat Dewa Matahari tinggal itu, udaranya sangat panas. Wak, wak, wak. Aku tahu itu, Nuna. Tetapi aku bisa sampai ke istana Dewa Matahari dan surat lamaranmu ku sampaikan padanya. Bila aku tidak berhasil, kau boleh memenggal kepalaku. Adik-adik, Nuna lalu menyerahkan surat lamarannya kepada Taki. Taki tahu keluarga Dewa Matahari selalu mengambil air minum di sebuah sumur yang ada di tengah hutan. Taki turun ke dasar sumur itu. Ketika pembantu Dewa Matahari menimba air sumur itu, Taki meletakkan surat Nuna ke dalam belanga yang dipergunakan untuk menimba air. Surat itu pun terbawa naik ke istana Dewa Matahari. Nah, apa tanggapan Dewa Matahari ketika mendapat surat itu? Kita dengarkan saja.
ada seorang pemuda bumi yang melamar anakku. Nona, apakah kau tadi berjumpa dengan pemuda yang menulis surat lamaran ini? Namanya Nuna? Tidak, Dewa. Tahu-tahu surat itu ada dalam belanga yang saya pergunakan untuk menimba. Oh, aneh. Lalu siapa yang menyampaikan surat lamaran ini? Aneh, sungguh aneh. Taki, mengapa suratku tidak dibalas? Sampai tidak pada Dewa Matahari. Kuak, kuak, kuak. Sampai. Sabar saja, Nuna. Tapi paling baik kau menulis surat lagi. Nanti ku sampaikan lagi, Nuna. Kalau tidak dibalas lagi, bagaimana? Kepalamu siap kupenggalkan? Siap selalu, siap. Adik-adik, Nuna pun menulis surat lagi. Oleh Taki disampaikan seperti cara yang pernah dilakukannya. Karena surat itu tidak juga dibalas oleh Dewa Matahari, Nuna marah sekali pada Taki. Kemudian Taki menyuruh agar Nuna menulis surat sekali lagi. Dengarlah, Taki meyakinkan Nuna. Kuak, kuak, kuak. Nona, yang kali ini pasti berhasil. Suratmu pasti dibalas. Jangan marah dulu, Nuna. Ya, baiklah. Aku mau menulis surat sekali lagi. Kau ini mempermainkanku. Makanya, kalau sekali ini tidak berhasil, jangan tanya. Kepalamu melayang. Kuak, kuak. Baik. Silahkan kepalaku kau penggal. Kuak, kuak, kuak. Adik-adik, Nuna menulis surat untuk keempat kalinya. Kali ini, Taki sendiri masuk ke dalam belanga yang dipergunakan untuk menimba air oleh pembantu Dewa Matahari. Taki berhasil masuk ke istana Dewa Matahari sambil membawa surat Nuna. Surat Nuna diletakkan di atas meja kerja Dewa Matahari. Waktu Taki meletakkan surat itu, Dewa Matahari sedang tidur siang. Ia sangat terkejut ketika bangun dan melihat surat Nuna di mejanya. Surat Nuna datang lagi. Yang kali ini harus kubalas bahwa aku menerima lamarannya. Tapi ada syaratnya. Nuna harus memberi mas kawin putriku berupa sekarung uang emas dan sekarung permata. Tapi surat balasannya ini kutitipkan pada siapa ya? Siapapun, yang penting aku menulis. Nona! Ya, Dewa. Ambilkan kertas yang telah kusiram minyak mawar itu dan pulpennya yang tintanya emas. Sungguh Dewa berbuat sangat istimewa. Dewa akan menulis surat untuk siapa? Untuk siapa lagi kalau bukan untuk Nuna, pemuda bumi yang sakti itu. Baik, saya akan segera mengambil kertas dan pulpen. Selesailah sudah surat yang kutulis untuk Nuna. Aku lelah. Sudah lama tidak menulis.
hanya menulis beberapa baris saja, tanganku pegal-pegal. Nona! Iya, Dewa. Sini! Pijat tanganku yang pegal-pegal karena menulis surat untuk Nuna. Sudah lama aku tidak menulis. Sekali menulis, ya hanya beberapa baris saja kok pegal-pegal. Aduh, enak sekali dipijat. Dewa tertidur. Oh, tidak, aku tidak tertidur. Oh ya, suratku ini bawalah ke bumi. Bila aku mengambil air, letakkan di mana saja. Tentu Nuna yang sakti itu tahu. Adik-adik, ketika Nona menimba air ke bumi, surat untuk Nuna dibawanya dalam belanga. Taki pun masuk dalam belanga itu. Dan ketika sampai, Taki segera menyerahkan surat itu untuk Nuna. Apa tanggapan Nuna? Terima kasih sekali. Akhirnya suratku dibalas, lamaranku diterima. Tapi syaratnya berat. Syaratnya berat sekali. Kuak. Apa syaratnya, Nona? Dewa minta mas kawin sekarung uang mas dan sekarung permata. Dari mana aku bisa mendapatkannya, Taki? Kuak. Aku siap membantumu, Nona. Asalkan kau percaya. Ayo kita mencarinya, Nona. Ayo. Nah, kita hampir sampai, Nona. Ayo terus mendaki. Ya, terus. Guanya di puncak gunung. Nona, mana ada barang berharga didapatkan dengan mudah. Kuak. Segalanya memerlukan perjuangan, Nona. Tapi hidup ini memang rentetan perjuangan dan perjuangan bagi mereka yang mau hidup yang sesungguhnya. Iya. Yaitu orang yang punya cita-cita. Nah, kau bercita-cita menyunting Dewi Bulan kan? Putri dari Dewa Matahari itu. Nah, untuk mewujudkan cita-citamu, kau harus begini, Nona. Ya, aku tahu. Terima kasih atas petunjukmu, Taki. Nona, kita sudah sampai sekarang. Angkatlah bagian atasnya. Ya, batu besar itu. Ini. Sedikit lagi. Ya, ke kiri sedikit. Nah, pintunya telah terbuka sekarang. Nona, ayo kita masuk. Gelap sekali dan apek baunya. Nona, itu dia harta yang kita cari. Ayo, angkat saja. Ayo, kita segera menghadap Dewa Matahari, Nona. Menghadap Dewa Matahari ke langit sana? Iya. Mana mungkin, Taki? Aduh, jangan bingung, Nona. Semuanya bisa diatasi. Taki, bagaimana aku tidak bingung? Aku kan tidak bisa terbang. Wak. Aku juga tidak bisa terbang. Tapi kenapa aku bisa menyampaikan surat lamaranmu itu? Iya. Kenapa selama ini aku tidak menanyakannya? Bagaimana cara kamu menyampaikan suratku kepada Dewa Matahari? Taki, maukah kau memberitahu bagaimana caranya kau menyampaikan surat untuk Dewa Matahari? Wak. Saya menggunakan akal. Akal adalah kunci untuk memecahkan segala persoalan yang rumit sekalipun. Iya, aku belajar banyak darimu, Taki. Kau cerdik dan cerdas.
Kau kecil tapi berisi. Taki, maafkan aku yang pernah mengecilkan artimu. Wak, tidak apa-apa, biasa Nona. Selama ini orang suka menilai sesuatu dari kulit luarnya saja, bukan otaknya. Oh iya, mari kita teruskan pekerjaan kita Nona. Kita membawa mas kawin itu pada Dewa Matahari. Caranya? Aku tidak bisa terbang. Mari ikut aku. Kemana kita, Taki? Kita terbang dengan alat apa? Kita tidak usah terbang, Nona. Cukup naik belanga yang dipergunakan untuk menimba oleh pembantu Dewa Matahari. Sumurnya tidak jauh dari tempat ini. Mari. Adik-adik, Taki menggandeng Nuna menuju ke sumur di mana pembantu Dewa Matahari biasa mengambil air minum. Waktu itu, hari sudah malam. Karena itu, pembantu Dewa Matahari yaitu Nona tidak melihat bahwa belanganya dinaikin Nuna, Taki, dan juga 2 karung mas kawin. Dengan naik belanga inilah, Nuna sampai di istana Dewa Matahari. Dewa Matahari menyambut kedatangan Nuna dengan hangat. Dengarlah sambutan Dewa Matahari itu. Selamat datang di istanaku, anak sakti. Duduklah semaumu. Mana kursi yang kau rasakan paling enak? Jangan malu-malu. Anggap saja ini rumahmu. Terima kasih. Nuna, aku telah membaca surat-suratmu. Aku menerima lamaranmu. Kau kuizinkan menikah dengan putriku Dewi Bulan, karena engkau pemuda yang sakti dan memiliki kekuatan gaib. Putriku Dewi Bulan akan selamat hidup di samping pemuda seperti engkau. Terima kasih Dewa Matahari. Baiklah, istirahat dulu ya. Nanti kupanggilkan Dewi Bulan. Selamat istirahat. Terima kasih. Taki, oh Taki, kau sahabat sejati. Kau baik budi berbuat setulus hati. Tak bisa kulukiskan jasamu terlalu agung. Dengan apa ku balas milikku tak pantas. Sungguh sampai kapan ku takkan melupakan. Itulah dirimu, dirimu. Di dalam dadaku dan di dalam kalbuku, juga di dalam nafasku. Taki, oh Taki, kau sahabat sejati. Kau baik budi berbuat setulus hati. Sungguh sampai kapan ku takkan melupakan. Itulah dirimu, dirimu. Di dalam dadaku dan di dalam kalbuku, juga di dalam nafasku. Sungguh sampai kapan ku takkan melupakan. Itulah dirimu, dirimu. Di dalam dadaku dan di dalam kalbuku, juga di dalam nafasku. Di dalam dadaku dan di dalam kalbuku, juga di dalam nafasku. Taki, cita-citaku tercapai karena jasamu. Tanpa kau,
aku tidak akan berhasil. Sudahlah, Nona. Yang penting cita-citamu telah tercapai, bukan? Kuak, kuak, kuak. Nah, adik-adik, setelah Nuna beristirahat beberapa hari di istana Dewa Matahari, pernikahannya dengan Dewi Bulan pun lalu diselenggarakan. Pesta pernikahannya sangat meriah, dihadiri dewa dan dewi dan juga para bidadari. Nah, adik-adikku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi dalam kisah yang lain.